Sore Pak Sulis. Sore. Terima kasih untuk waktunya sudah memberikan kami kesempatan untuk bertemu dengan Bapak. Terima kasih juga karena kesempatan Bapak sudah memberikan yang diberikan kepada kami untuk mengikuti CGP gitu ya. Nah, untuk waktu 2 minggu ini kami belajar itu tentang pengambilan keputusan. Nah, bagaimana pemimpin sekolah dan hal ini kepala sekolah itu mau mengambil keputusan mungkin atas masalah-masalah yang terjadi di dalam internal sekolah. Nah, kami mau belajar dengan Bapak berkaitan dengan bagaimana sih Bapak itu mengambil keputusan gitu ya, dasarnya itu tentang apa. Nah, kebetulan yang kami pelajari itu tentang bagaimana kita memutuskan suatu keputusan gitu ya, mengambil atau menyelesaikan masalah itu berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral gitu ya. Nah, saya ingin menggali pengalaman dari Bapak, bagaimana sih Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin terjadi di sekolah ini sebagai dilema etika atau bujukan moral. Coba. Sudah, gitu. Jadi gini, Bu Yo, kalau sebetulnya kalau pengambilan keputusan yang pernah kita lakukan ya Bu Yo dan Bu Oja menjadi bagiannya ya. Jadi bagian dari tim. Jadi sedikit banyak juga tahu gambarannya. Kalau yang terkait dengan manajemen sekolah, rasanya yang terkait dengan pengelolaan kegiatan, pengelolaan pembelajaran, tidak ada yang sampai setinggi itu problemnya. Ya, tidak ada setinggi itu. Kenapa? Karena keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan atau pengelolaan kegiatan kesiswaan dan pengelolaan kegiatan pembelajaran di level unit, level sekolah, lebih banyak hal yang sifatnya teknis. Jadi cenderung minim konflik, minim dilema. Jadi keputusan karena ini sifatnya teknis, lalu keputusannya juga ya sudah kita musyawarah toh, kita serahkan, dan kalau itu sudah diputuskan ya saya ngikut saja. Saya nggak pernah saya nggak pernah ngotot atau segala macam. Pokoknya forum itu memutuskan kemanapun ya itu keputusan bersama, karena nanti yang melaksanakan adalah bersama ya, bukan saya itu. Nah, kalau yang ada hubungannya dengan dilema etik atau dilema moral, barangkali yang bukan kaitannya dengan bidang kurikulum dan kesiswaan. Nah, bidang personalia barangkali itu nanti mulai muncul tentang ada dilema etik dan dilema moral ya. Tapi ya ini kan penanganannya agak berbeda. Kalau kita bicara yang personalia, penanganannya agak berbeda karena biasanya ya tidak di dalam manajemennya tidak di forum, Nah, tidak di forum, tetapi ya manajemen personalia antara pimpinan langsung dengan karyawan yang bersangkutan ya. Keputusannya pun keputusan yang sifatnya itu pertimbangan formal dan moralnya itu ya sudah ada ketentuannya di lembaga. Lalu untuk pengambilan keputusan pasti saya dengan pimpinan di yayasan untuk menyelesaikan problem-problem yang sifatnya ya ada dilema berat lah, di personalia. Kalau pembelajaran dan kesiswaan, saya kok yakin kita tidak pernah ada untuk yang sampai ada dilema etika, dilema moral, karena lebih banyak teknis lah. Iya juga sih. Nah, kalau misalnya Pak bagaimana sih Bapak itu menjalankan kalau misalnya memang harus mengambil keputusan, dan ketika keputusan yang Bapak ambil itu sama-sama benar, mau diputuskan A benar
diputuskan B juga benar, Bapak milih yang mana? Iya. Bagaimana mengambil keputusan? Bukan. Kalau itu teknis, Kalau itu. kalau itu teknis, hal yang teknis sifatnya, ya keputusannya saya serahkan aja ke Dewan Guru. Nah, keputusan terbaik. Kalau teknis, kenapa? Karena teknis itu kan sebenarnya tidak akan ada benar dan salah. Nah, ada pilihan A, B, C, D. Nah, semuanya benar. Saya juga barangkali punya pendapat, mau saya begini, ya. Tapi karena itu teknis, saya nggak akan pegang pendapat saya itu kuat. Nah, kecuali kalau sifatnya prinsip. Nah, prinsip itu turunannya kan memang dari ketentuan PYTK, ya, itu memang harus tidak boleh dipingkok-pingkok. Ya, kalau yang itu, ya, kalau itu nggak boleh dipingkok. Kalau teknis itu bisa didiskusikan. bisa dipilih apapun. Yang penting itu ya kolegial, yang musyawarah, tidak ada benar, tidak ada salah. Iya. Jadi kalau misalnya Bapak Sulis mau merangkum, kira-kira langkah demi langkahnya untuk yang biasa Pak Sulis lakukan itu seperti apa untuk mengambil keputusan itu, Pak? Iya. Kalau terkait dengan tadi itu hal yang sifatnya teknis, saya serahkan di forum. Nah, Dewan Guru. Ya kan sering kan ada gini lemparkan. Diputuskan apa, ya sudah harus kita terima. Saya bisa jadi tidak setuju. Nah, ya, tapi karena ini forum sudah memutuskan, saya harus mengikuti, saya harus setuju. Tapi kan itu sifatnya teknis. Ini harus ikut bagaimanakan, siapa yang harus menangani dan segala macam. Bukan yang sifatnya yang sesuatu yang harus ditegakkan, itu beda. Iya. Jadi kalau misalnya dari macam-macam cara pengambilan keputusan yang Bapak ambil gitu ya, itu yang paling efektif yang mana, Pak? Yang paling efektif? Iya. Ya enggak, tergantung tadi itu, tergantung di bidang mana, tergantung di bidang mana. Kalau personalia sebetulnya itu efektif, kenapa? Karena kita menegakkan aturan. Jalannya itu sudah pasti harus ke kanan, nggak boleh ke kiri. Karena kalau tidak ke kanan, karena semuanya jadi salah. Jadi ini ada problem, harus ditangani, harus diatasi, ambil keputusan, bla bla bla, ya memang itu efektif, efisiennya. Ya kalau di lembaga kita efektifnya ukurannya beda sih, Bu. Kalau kita kan personalia itu ukurannya 1 bulan harus selesai. Masalah itu karena masalah itu ukurannya 1 bulan harus selesai, harus final. Kalau lewat dari itu bermasalah sih gitu. Kalau soal efisiensi ya personalia. Tapi kalau ini kegiatan kesiswaan, kegiatan pembelajaran atau ini persekolahan pada umumnya, efektifnya ya sebetulnya ujiannya itu bukan di rapatnya kan, ujiannya itu di pelaksanaannya ya. Tapi kan kita juga melihat selama ini apapun keputusannya kan ya dampaknya kan tidak besar ya. Kalau itu teknis itu saya yakin kok ya tidak ada kegiatan yang sempurna pasti ya. Tidak ada kegiatan yang 100% itu bagus, tetapi kekurangannya kan yang penting tidak fatal, kegiatan tetap jalan ya, sana sini masih ada kekurangan ya. Sejauh ini kan kegiatan-kegiatan kita lancar-lancar ya, lancar-lancar ya juga sih ya. Iya. Oke Pak, nah kalau Bapak tadi bilang lancar gitu ya, kira-kira ada tantangan-tantangan nggak sih Pak kalau dalam pengambilan keputusan gitu Pak? Tantangan-tantangan terberat atau terbesarnya itu apa gitu yang muncul? Tantangan di tempat kita atau ya, tantangan saya? Dari Saya. tempat, iya. Ya kalau saya gini, bukan tantangan sih sebetulnya ya. Kalau saya bukan tantangan, ya itu dinamika. Ada problem, diputuskan bersama, kepala banyak, idenya macam-macam. Nah, sampai mengerucut ke satu titik kan butuh proses itu saja. Kalau saya sih itu. Kalau tantangan, hambatan mungkin enggak begitu. Meskipun kadang-kadang keputusannya nggak sesuai dengan yang saya inginkan, tapi tetap bagi saya itu dinamika. Karena nggak bisa kita paksakan. Kalau Bapak
misalnya dalam menyelesaikan kasus tadi Bapak juga udah singgung tadi, Iya. misalnya Bapak punya nggak sih jadwal atau waktu-waktu khusus ini kasus harus selesai kapan, harus tertuturan waktunya gitu loh? Ya, kalau waktunya itu tadi 1 bulan sudah selesai. 1 bulan Senalia. ya, 1 bulan sejak ditangani yang pertama, itu kan sudah selesai. Sudah 1 bulan. Karena memang tuntutannya begitu, tidak boleh kasus itu lebih dari 1 bulan. Ya. Kalau data sudah ada, datanya benar, orangnya juga sudah diproses untuk yang pertemuan yang pertama sudah dihitung 1 bulan sudah harus. Kalau masalah yang lain Pak, nggak personalnya? Kalau masalah personalnya saya pikir kalau kita tidak ada, kalau bagi saya kalau persoalan yang ditangani Bu Ocha, persoalan yang ditangani Bu Yo, siswaan, kurikulum, bagi saya nggak pernah ada. Iya benar, bagi saya pun nggak pernah. Ya karena ya sehari-hari kita tangani ya, nggak ada sih yang sampai tertunda-tunda. Nggak ada sih. Baik Pak, Bapak selama ini selalu jadi pemimpin Pak. Jadi perjalanan pemimpin Bapak itu sudah banyak, sudah panjang. Nah, kira-kira faktor apa Pak atau ada orang lain gitu yang mempermudah Bapak selama ini untuk mengambil keputusan gitu, mensupport Bapak lah gitu lah. Ya kalau karena kita kan juga jadi bawahan meskipun di sebelah kita pimpinan kan, di atas ada pimpinan lagi ya. Ya kalau saya sih sebetulnya selalu supportnya yang di atas sudah. Karena kita tidak bekerja sendirian. Ya, saya juga di sini karena diberi tugas. Ya, di sini saya juga ada rambu-rambunya, ya kan, menjalankan segala macam ketentuannya ada. Kalau saya sih supportnya itu, apapun persoalannya, yang penting saya lapor. Ya, kalaupun itu nanti diproses, tergantung kan kasusnya. Nah, pengambilan keputusan itu bisa di level sekolah, bisa di level kantor wilayah, bahkan bisa di level pusat. Kita kan sudah tahu posisi kita masing-masing. Nah, ini sebetulnya mempermudah, khususnya yang personalia, ini mempermudah kita untuk apapun kita melakukan. Kalau sebelum langkah itu dipikirkan itu ada proses pertimbangan dan pengambilan keputusan, nah itu menjadi mudah karena kita itu selalu terkait dengan organisasi yang lebih besar. Kalau itu saya tanggung sendirian juga mungkin akan berat. Tapi karena ini harus ditegakkan, aturan yang seperti ini sudah dilaporkan, lalu yang sini memberikan panduan sudah jalan. Kalau bicara personalia kan nggak bicara pribadi. Nggak ada bicara pribadi, tapi bicara tentang di balik aturan dan kebijakan itu pasti ada nilai-nilai yang diperjuangkan, itu kan putuskan saja. Oke Pak, terakhir Pak, Ya. sebagai pembelajaran untuk saya dan Bu Yohana gitu ya, dari pengalaman Bapak tadi sebagai seorang pemimpin untuk mengambil keputusan, kira-kira ada nggak yang Bapak mau pesankan atau berikan kepada kami gitu loh nanti supaya ya saat kami itu memang sudah pernah ya, dan misalnya mengambil keputusan kami itu jauh lebih baik gitu loh Pak. Ya, kalau saya itu tadi Bu Ocha, kalau yang sifatnya teknis, nah kita itu harus ikhlas. Iya, ikhlas. Kita punya ide apapun, kalau itu teknis, forum yang memutuskan, kita ikhlas. Nah, kalau ikhlas kita nanti melangkah lagi. Meskipun itu bukan ide saya yang disetujui itu. Yang penting kenapa? Karena sekali lagi bukan kita sendiri yang mau ngerjain. Itu saja. Bukan kita sendiri yang mau ngerjain. Yang mau ngerjain adalah banyak orang. Sudah banyak orang. Dan saya yakin juga teman-teman juga punya pertimbangan. Ya, kalaupun nanti ada salah di proses itu biasa gitu. Ya, jangan pernah mungkin nah benar kan? Saya kemarin usul begini kan. Itu jangan, itu merusak nanti. Iya, merusak enggak, jangan. Kalau sudah diputuskan itu jadi keputusan bersama. Nah, kita simpan yang mimpi kita, tapi tidak usah kita pakai. Karena yang paling sulit itu justru ketika keputusan itu
jalankan dan ada masalah, itu yang paling penting bagi semuanya. Nah, tapi kalau pemimpin justru itulah waktunya untuk apa ya? Untuk memulihkan keadaan, menyemangati, mendorong. Pokoknya itu ibaratnya itu bukan menyalahkan, tapi di sampingnya itu kalau pemimpin. Menyalahkan itu gampang. Iya, Pak. Menyalahkan gampang. Dan orang suka menyalahkan. Orang itu suka menyalahkan, lebih mudah menyalahkan ketimbang memuji. Iya. Begitu. Baik, Pak Sulis mungkin sudah banyak pembelajaran yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Nanti kami akan mencoba untuk menerapkannya juga. Apakah juga ini juga menjadi bahan refleksi kami sih, bahwa apa yang kemarin kami dapatkan selama pembelajaran kemarin CGP itu apakah mungkin sama dengan apa yang menjadi yang dihidupi oleh Pak Sulis juga. Kami diminta untuk merefleksikan itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Yo. Siang Bu Endar. Selamat siang Bu Yohana. Ya, terima kasih Bu Endar sudah memberi waktu kepada saya untuk belajar kepada Ibu berkaitan dengan bagaimana Ibu mau mengambil keputusan di TK Sinka Kurus ini. Mungkin ketika ada sebuah masalah, ada konflik di dalam internal sekolah, mungkin dengan pihak luar, mungkin ada menemui konflik. Nah, kami mau belajar berkaitan dengan hal itu. Mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri Bu, saya Yohana. Kebetulan kan di CGP Angkatan 5 ini kami mendapat tugas untuk belajar kepada kepala sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan. Nah, kalau apa ya Bu ya, belajar sama Ibu ya. Boleh, selagi saya bisa membantu, ya saya bantu untuk menjalankan tugas belajar dari Bu Yohana. Ya baik Bu. Yang pertama Bu, saya ingin menggali pengalaman Ibu, mau belajar dengan Ibu. Selama ini bagaimana sih Ibu itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin terjadi di dalam kepemimpinan Ibu ya. Kalau misalnya kasus itu berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral, bagaimana Ibu mengidentifikasikan itu? Sejauh ini biasanya kalau ada masalah kami menggali dulu persoalan yang menjadi pokok persoalan itu apa dulu, gitu kan? Terkait dengan masalah yang dihadapin itu apa, kemudian saya usahakan tidak mendengar dari satu pihak. Saya menggali dari beberapa sumber, persoalannya apa, kejadiannya bagaimana, kemudian dari dua yang bermasalah itu kami gali apa sih yang menjadi persoalannya, kemudian kami pertemukan. Biasanya kami pertemukan, kemudian dibicarakan bersama apa sih menjadi pokok persoalannya, kemudian saling mengutarakan persoalannya apa. Itu biasanya kalau misalnya terjadi nih di sekolah, misalnya orang tua dengan guru karena kasus anaknya gini macam-macam, kemudian satu sisi saya panggil dulu gurunya, saya minta kronologis kejadiannya seperti apa, gitu kan. Kemudian bercerita guru, kemudian besoknya kami panggil orang tuanya, dari versi orang tua kayak apa sih, sinkron nggak antara guru dan orang tua. Kemudian kami pertemukan untuk menemukan titik temu pada hari itu juga, misalnya pada persoalannya apa, kemudian digali, oh persoalannya ini, kemudian memberikan solusi. Biasanya kami dengan adanya komunikasi dua arah tadi, sehingga persoalan itu dapat terselesaikan di hari itu juga. Jadi tidak berkepanjangan. Jadi ketika misalnya nih orang tua murid mau mengundurkan diri karena persoalan kasusnya kok anaknya begini-begini, seakan tidak diperhatikan oleh gurunya. Kemudian saya ajak omong dulu ibunya, kemudian menceritakan pengalamannya, kejadiannya seperti apa gitu.
kemudian guru saya panggil, mungkin dari teman-teman juga bagaimana sih ketika keseharian si guru itu kalau bersama mereka, kemudian biasanya itu kami ajak komunikasi dua arah, akhirnya persoalan itu dapat selesai. Ya, jadi poinnya di komunikasi dua arah itu Iya, ya. komunikasi dua arah. Lalu gimana Bu, kalau misalnya Bu Enda harus mengambil keputusan yang tadi kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, ada yang benar gitu, atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, kalau saya Ibu mengambil ini juga benar, yang itu juga benar, itu kira-kira gimana untuk pengambilan keputusannya Bu? Saya biasanya mengambil yang prioritas dulu. Ini bagaimana? Gitu, prioritas. Kalau misalnya kejadian ini dilakukan sih, ini harus bagaimana gitu. Ketika orang tua mengambil keputusan ini, saya mengundurkan diri, misalnya mengundurkan diri gitu kan, dari sekolah ini saya keluar. Kalau saya memutuskan atau memberi izin untuk orang tua itu mengundurkan diri dari sekolah kita, itu salah satu mesti kita di luar mesti akan mempunyai nama yang tidak baik, dan guru juga akan namanya akan terbawa tidak baik. Biasanya saya ajak ngomong dulu nih Bu, kenapa kok Ibu begitu? Coba direnungkan dulu, saya suruh merefleksikan dulu tindakannya itu benar apa tidak. Misalnya tidak mungkin dong guru itu membuat anaknya seperti ini, saya bilang gitu kan. Misalnya, jadi prioritas saya ajak orang tuanya dulu untuk merefleksikan benar nggak. Nah, nanti prosesnya anak ini kalau nanti terjadi misalnya anak ini stop sekolah, terus nanti apa yang di rumah, apakah itu menyelesaikan masalah atau tidak. Nah, si guru juga saya suruh merefleksikan, benar nggak saya kejadian seperti itu. Jadi sama-sama mengambil prioritas. Kalau dua-duanya saya izinkan ini keluar, kita satu sisi guru akan jelek di mata orang tua. Gitu ya, Pak. Ya. Jadi tetap ada skala prioritas gitu ya. Ya. Mohon maaf Bunda, apakah Bunda bisa menguraikan kembali langkah-langkah prosedurnya itu seperti apa jadinya untuk mengambil keputusan kalau menurut Bu Enda? Kalau saya langkah-langkahnya biasanya ya saya dengarkan dulu persoalannya. Satu kan mesti ada kejadian ya, ketika ada kejadian itu saya ini dulu, misalnya saya tampung dulu persoalannya apa, kejadian kapan, di mana, bagaimana, penanganannya bagaimana dulu. Nah, oleh guru itu, misalnya terjadi sama kasus anak nih, apa yang sudah kamu lakukan pada si anak, penanganannya bagaimana, bersama dengan orang tua apa yang kamu lakukan, misalnya. Jadi mendengarkan dulu, kemudian mengumpulkan informasi, baru kami mengambil tindakan, terus kemudian diskusi dan memecahkan masalah. Itu Ya. yang apa namanya prosedurnya ya. Nah, Dan prosedurnya itu mungkin yang Bu Enda lakukan untuk hampir semua kasus. Ya, kami biasanya gitu, mendengarkan dulu, ya, dikumpulkan informasi apa sih yang terjadi, solusinya yang sudah dilakukan guru itu apa, di kelas misalnya untuk menyelesaikan itu. Penanganannya guru ke anak itu bagaimana, solusi yang ditangani pertama apa, kemudian dengan orang tua apakah melaporkan kejadian di kelas pada ini, terus bagaimana sih guru misalnya kejadian itu kan tidak boleh dong kita membela diri. Nah itu harus berani mengakui kesalahannya. Kalau memang guru bersalah ya harus minta maaf, baik pada anak maupun pada yang jelas. Saya mengumpulkan informasi dulu, kemudian bertemu dengan yang bersangkutan, kemudian diskusi dan baru memecahkan masalah secara bersama dengan komunikasi. Lalu selama ini yang Anda anggap efektif untuk mengambil keputusan dari kasus-kasus yang dilematis seperti itu kan gimana? Yang paling efektif? Paling efektif ya adanya komunikasi. Komunikasi Tetap komunikasi. Komunikasi itu hal yang paling utama dan paling penting dalam penyelesaian kasus. Baik kasus apapun, dengan adanya komunikasi secara terbuka, secara
kekeluargaan dan sebagainya itu bisa menyelesaikan masalah. Tanpa ada komunikasi tidak bisa. Jadi apapun harus artinya komunikasi secara jujur. Jujur itu ya Bu, poinnya ya, komunikasi yang jujur. Iya. Gitu ya. Nah, selama Bu Endar mungkin mempraktekkan pengambilan keputusan kalau ada kasus-kasus seperti itu ya Bu ya, Bu Endar pernah nggak mendapatkan suatu tantangan atau ya tantangan ketika mengambil keputusan itu gimana? Ada, tantangannya itu mesti ada. Kadang orang tua murid yang merasa benar gitu ya, kadang-kadang diberi masukan, kadang-kadang kan bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Terus kemudian saya kadang-kadang bukan pembelaan, tapi kadang-kadang berdasar pengalaman gitu. Pengalaman misalnya, Bu ini anak saya tuh begini gitu kan, misalnya orang tua tuh merasa bahwa kalau segini ini harus usianya harus masuk segini, masuk SD lah gitu. Misalnya kelas bisa lah, karena dia badannya gede, karena sudah bisa membaca, karena sudah bisa ini, harus sudah kelas 1 lah gitu. Padahal sebenarnya kan kalau orang tua murid itu memahami tahap perkembangan anak, tahap perkembangan yang harus dilewati oleh anak itu ketika di usia TK, mereka mesti akan mensyukuri bahwa anaknya itu bisa masuk di TK. Tapi kadang-kadang saya sampai bertemu berkali-kali. Itu yang terakhir kemarin saya temui sampai berapa kali ya? Ada 2-3 kali kan, nggak salah. Untuk memahamkan itu tentang orang tua untuk memasuki proses anak belajar itu harus ada tahapnya seperti itu. Nah, itu yang tantangannya, memahamkan orang tua yang begitu itu yang susah, yang kadang-kadang harus bagaimana nih ya. Saya kadang-kadang harus pengalaman saya pribadi, saya contohkan ke mereka gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang orang tua murid memahamkan untuk tahap perkembangan yang maunya mereka itu karena cukup hanya bisa membaca dan menulis, berhitung, itu merasa sudah bekal untuk SD. Padahal kan tidak. Untuk usia di TK itu ada tahapannya, saya bilang. Dari TK itu kenapa harus diajarin begini, itu untuk mengembangkan apa? Mengembangkan motorik, harus mengembangkan ini dan sebagainya. Tapi kadang-kadang orang tua maunya spontan atau instan ya, langsung pokoknya bisa. Yang ini modal sudah nanti kelas ini, apalagi dengan postur tubuh ini. Nah itu yang tantangan yang saya kadang-kadang harus punya fondasi yang kuat benar untuk memahamkan mereka. Jadi ya itu yang paling kadang-kadang tidak 1-2 kali kami menemui kasus yang orang tua karena merasa sudah cukup bisa baca tulis, anaknya sudah merasa punya modal untuk di SD. Nah itu yang tantangan kami sebagai kepala sekolah, sebagai guru di sekolah TK, itu tantangan yang paling berat itu untuk memahamkan orang tua untuk melewati tahap-tahap. Kalau yang kasus-kasus yang lain saya rasa nggak ada ya yang sampai yang ini, hanya yang seperti itu memahamkan ke orang tua itu tantangan. Jadi hubungan dengan orang tua, karena orang tua itu pengennya anaknya itu langsung masuk SD gitu ya. Jadi mungkin perasaan orang tua dengan usia yang sudah segini sudah bisa baca tulis, sudah SD kelas sekian, itu mungkin jadi kebanggaan bagi orang tua. Tetapi mereka tidak memahami bahwa golden age itu yang perlu dikembangkan, sangat penting di TK itu kan tidak akan bisa terulang kembali. Itu kadang-kadang tidak semua orang tua murid memahami. Bu, kalau misalnya pas ada konflik gitu ya, Bu Endar itu apakah punya jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Misalnya kasusnya harus diselesaikan hari ini atau besok atau kapan? Itu apakah Bu Endar punya batasan sendiri berkaitan dengan penjadwalan penyelesaian kasus itu? Kalau untuk menyelesaikan kasus, kami sudah mempunyai target itu atau menjadi komitmen kami, kasus atau persoalan itu harus selesai dalam 1 hari supaya tidak berkepanjangan. Jadi
segera diselesaikan saat itu juga. Jadi misalnya ya mungkin bisa diselesaikan, tapi sejauh ini yang kami lakukan 1 hari selesai. Pengambilan keputusan itu 1 hari selesai. Yang selama ini yang terjadi di sekolah, kebetulan kasusnya tidak begitu berat ya, baik terhadap kepada orang tua maupun karyawan, tidak sampai berkelanjutan, sampai berhari-hari. One day, one service. Jadi termasuk juga kalau misalnya ada kasus-kasus dilema etika itu ya Bu ya, yang keputusannya kan mungkin agak sulit karena ada 2 pilihan yang sama-sama benar untuk diambil keputusan, itu juga harapannya juga selesai 1 hari. Ya harapannya begitu, tapi seandainya 1 hari tidak bisa ya paling banter 2 hari. 2 hari, jadi besoknya ada waktu. Pokoknya jangan sampai menggantung ya, itu kan istilahnya kalau keputusan itu tidak kita selesaikan secara cepat, itu kadang-kadang dari pihak kita sendiri merasa beban, orang tua murid atau karyawan juga merasa belum plong ya, belum masih ada yang ganjil gitu. Nah, selama ini yang Bu Endar mintain pertolongan atau siapa sih yang membantu Bu Endar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini? Ya sebenarnya kami mengajak guru yang kira-kira yang apa ya namanya yang bisa diajak diskusi dan yang bisa apa namanya mengenal ya sama-sama kita ini biasanya sama guru sih. Bagaimana untuk memutuskan itu, kadang-kadang bukan sepihak saya sendiri, tetapi karena ini lembaga kami diskusikan secara bersama. Diskusi tetap sama teman-teman sejawat ya Bu Endar ya. Nah, baik Bu Endar, terima kasih untuk diskusi hari ini, cukup menarik. Nah, Bu Endar, saya sih pengennya mau belajar sama Bu Endar banyak gitu ya. Nah, kalau Bu Endar sendiri, menurut Bu Endar apa sih yang bisa Bu Endar bagikan, pengalaman atau pembelajaran apa yang bisa Bu Endar bagikan kepada saya berkaitan dengan pengambilan keputusan? Kalau pesan saya sih pokoknya adanya komunikasi, keterbukaan dan saling tidak saling harus ada kerendahan hati. Seandainya kita sebagai pimpinan itu salah, ya kita harus berani mengakui kesalahan kalau keputusan kita tidak benar. Pokoknya yang penting satu, komunikasi, ada kerendahan hati, kemudian keterbukaan. Itu. Dan keterbukaan, komunikasi, kerendahan hati dan keterbukaan. Itu. Pokoknya yang itu kalau dijalankan semuanya sih. Tapi memang selama ini yang saya lakukan itu sih ada. Ya istilahnya kita terbuka mereka untuk bertanya atau mengungkapkan persoalannya, dan kita bisa juga menjadi persoalan, karena kita kan sebagai ini harus melihat sih kenapa sih karyawan kita kok kondisinya atau mungkin tidak dari seperti biasanya, ada apa gitu kan. Kita memang harus bisa membaca, sebagai pimpinan harus bisa membaca situasi dan kondisi karyawan kita ataupun anak-anak kita, atau dari ya biasanya kalau kita guru TK ini paling nggak melihat anak nih, karakter anak nih biasanya kayak apa sih, biasanya lincah, kok ini tidak, nah mesti ada sesuatu. Nah itu biasanya dengan karyawan juga sama, kita kok biasanya ceria, ini kok tiba-tiba diam gitu. Biasanya saya menghadap ada apa gitu kan, nah, baru mereka bicara. Nah itu komunikasi, yang penting komunikasi itu. Oke, baik Bu Endar, mungkin itu dulu. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga itu bermanfaat bagi saya ya Bu ya. Maaf sudah mengganggu.